Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarnya pagi hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah, anak ustazah masih semangat pagi hari ini. Nah, pelajaran pagi hari ini yaitu kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah membaca teks bacaan tentang makanan sehat. Yang kedua, menyebutkan kewajiban dan hak yang berhubungan dengan makanan. Dan yang ketiga yaitu kegiatanku setelah belajar. Nah, makanan sehat dan bergizi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Manusia juga membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Makanan yang dikonsumsi hendaknya makanan yang sehat dan bergizi. Mengkonsumsi makanan yang bergizi akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Nah, sehingga memudahkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, berbicara tentang makanan yang baik dan sehat untuk tubuh kita, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu menyembah. Al-Baqarah ayat 172. Nah, tahukah Ananda kewajiban yang harus kamu lakukan, yang harus Ananda lakukan agar tubuhmu sehat? Ayo, kewajiban yang harus Ananda lakukan untuk tubuh sehat. Apa Ananda sudah tahu tentang hak mendapatkan makanan? Nah, coba perhatikan makanan di bawah ini. Ya, makanan di bawah ini adalah sayuran dan buah-buahan yang bermanfaat bagi tubuh kita, supaya tubuh kita sehat, bugar, beraktivitas dengan baik, menjalankan ibadah juga dengan baik. Ya, terus bisa sholat, bisa mengaji dengan keadaan tubuh yang sehat, karena asupan makanan yang bergizi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sekarang kita membaca teks tentang makanan sehat. Setiap makan malam di meja makan rumahnya Dito sudah terhidang banyak sekali makanan enak dan bergizi. Ada nasi, sayur sop, ada ayam, tahu, dan tempe goreng. Mama Dito pun menawarkan Dito makan. Dito, makan yuk. Ini Mama sudah buatkan sayur yang enak buat Dito.
Dito tidak mau. Dito maunya makan burger aja, sahut Dito sambil manyun. Dito, makan ya, enak loh. Ini mama taruh di mangkuk Dito ya, rayu mama Dito. Nah, ketika mama sedang mengambil sesuatu di dapur, Dito justru memberikan sayur dan makanannya buat kucingnya. Namun, kucing Dito tidak mau, malah kabur keluar rumah. Karena kucingnya tidak mau, Dito cepat-cepat membuang ke tempat sampah. Ah, semoga mama tidak tahu, kata Dito. Setelah membuang makanannya, Dito pun pergi ke kamar dan bilang ke mama, "Ma, Dito makannya sudah habis. Dito ke kamar ya." Malam itu hujan turun. Angin pun bertiup kencang sekali. Karena belum makan, Dito merasa lapar dan perutnya keroncongan. Tidak lama kemudian, mama masuk kamar Dito sambil membawa segelas susu. "Dito, ini susunya diminum dulu." Ketika mamanya keluar kamar, Dito malah bilang, susu lagi. Aku kan tidak mau susu." Sambil susunya dikasihkan ke kucingnya lagi. Karena tidak mau makan dan minum susu, Dito menjadi lapar. Ditambah udara yang dingin, membuat perut Dito semakin lapar. Sambil memegangi perutnya yang lapar, Dito pun duduk di pinggir jendela kamarnya yang menghadap ke taman. Di bawah pohon di tengah taman, Dito melihat sebuah sosok. Dito was-was. Apa itu? Dito lihat sosok di tengah gelap itu. Kepalanya botak, berbadan kurus, dan berperut buncit. Melihatnya, Dito langsung berteriak, "Hantu!" dan berlari ke kamar mamahnya. Dito pun bilang ke mama dan papahnya kalau melihat hantu di taman. Kepalanya botak, perutnya buncit, dan badannya kurus. Nah, karena tidak percaya dengan hantu, papanya Dito pun segera mengambil payung dan senter. Papa pun pergi hendak ke taman. Papa pun mendekati bayangan hitam yang dilihat Dito. Setelah didekati, ternyata itu bukan hantu, tapi Pak Ipul, tukang sampah yang suka mengambil sampah di rumah Dito. Pak Ipul badannya kurus dan perutnya buncit karena kurang gizi. Karena dahulu keluarga Pak Ipul miskin dan tidak mampu. Orang tua Pak Ipul tidak bisa memberikan makanan yang bergizi. Pak Ipul yang sedang menggigil kedinginan karena badannya basah kena hujan, melihat Pak Ipul yang menggigil, Papa Dito pun mengajak Pak Ipul ke rumahnya. Di rumahnya, Dito, Pak Ipul dikasih baju ganti supaya tidak kedinginan. Lalu dibuatkan susu hangat dan makan malam. Pelan-pelan, Dito pun keluar dari kamarnya dan ikut duduk di meja. Di meja makan, Dito bertemu dengan Pak Ipul. Dito tidak pernah bertemu dengan Pak Ipul karena Pak Ipul lewat, Dito sedang sekolah. Dito pun lega, ternyata dia tidak melihat hantu. Sambil malu-malu, Dito yang lapar akhirnya bilang juga ke mamahnya, "Ma, Dito juga mau makan sayur dan susu dan susu yang hangat seperti Pak Ipul," kata Dito. Setelah kenyang, Dito pun bilang ke mama, "Mama, sayurnya enak sekali. Aku janji, aku mau makan makanan yang bergizi supaya sehat." Sambil tersenyum, mama pun berkata, "Boleh sayang, nanti mama buatkan masak yang enak dan bergizi buat Dito." Mulai saat itu, Dito suka makan makanan bergizi.
karena Dito ingin terus sehat dan bugar. Nah, untuk hari ini Ananda siapkan buku tulisnya, yaitu Ananda menuliskan kalimat saran. Ananda sudah membaca teks bacaan di atas, yaitu tentang Dito yang tidak mau makan yang disajikan ibunya. Nah, jadi coba Ananda tuliskan kalimat saran untuk Dito yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Jadi tuliskan pada tempat yang sudah disediakan, ya. Di sini ada 5 saran. Ada 5 saran yang harus Ananda kerjakan. Yang pertama sampai yang kelima, ya. Ini Ustazah kasih contoh 1 saran. Ini contohnya, ya. Contohnya sarannya. Yang pertama, seharusnya Dito menghabiskan makanan yang diberikan oleh mamahnya karena baik untuk tubuh, ya. Jadi yang 2, 3, 4, 5-nya silahkan Ananda kerjakan di buku tulis. Nah, setiap malam Dito dan keluarganya makan malam bersama. Dito bahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya yang berkaitan dengan makanan. Nah, sekarang kita menyebutkan kewajiban dan hak yang berhubungan dengan makanan. Nah, makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengan makan kita mendapatkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jika kita tidak makan setiap harinya, maka kondisi tubuh kita akan lemah dan mudah sakit. Tubuh yang lemah dan sakit akan membuat aktivitas kita terganggu. Untuk itulah hak dan kewajiban manusia dalam hal makanan harus dapat dipenuhi, ya. Berikut ini adalah kewajibannya seperti apa aja, haknya seperti apa aja. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita yaitu bersyukur atas semua makanan yang ada. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa diberi rezeki makan yang enak dan bergizi. Makan makanan yang sudah disediakan, jadi harus dimakan. Membaca doa terlebih dahulu, terus mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Nah, sedangkan haknya mendapatkan makanan yang sehat dan bersih, memiliki makanan yang sehat, mendapatkan sarapan pagi sebelum sekolah, mendapatkan air minum yang bersih dan sehat. Dan kemudian haknya yaitu mendapatkan makan siang yang sehat dan bersih. Itu hak dan kewajiban kita terhadap makanan. Jadi harus bersyukur. Nah, jadi kewajiban itu adalah apa yang harus kita laksanakan. Seperti kewajiban kita bersyukur, itu bersyukur alhamdulillah, itu harus kita lakukan. Nah, haknya itu mendapatkan makanan yang kita dapatkan, ya. Jadi seperti itu, Ananda jangan lupa haknya apa, kewajibannya apa. Jadi harus dilaksanakan. Nah, tepat pukul 19 malam, Dito telah selesai makan malam bersama mama dan papahnya. Mama Dito berpesan kepada Dito agar jangan tidur setelah makan. Dito, jangan tidur setelah makan. Tunggu kurang lebih 2 jam baru kamu tidur, kata mama Dito. Makan sebelum tidur memang dianjurkan, tetapi setelah makan langsung tidur itu sangat berbahaya. Dito mematuhi nasihat mamahnya. Dito pun segera mengambil buku cerita dalam tas, kemudian duduk di kursi sambil belajar membaca buku cerita. Papa Dito memperhatikan Dito dari luar kamar dan berkata, "Hebat anak papa dan mama ini." Dito pun tersenyum bangga.
karena mama dan papanya bangga kepadanya. Nah, sekarang siapkan lagi buku tulisnya, yaitu tugas Ananda menceritakan manfaat tidur malam, ya. Nah, pernahkah Ananda tidak tidur di malam hari? Kira-kira apa akibatnya? Nah, silakan tuliskan ya. Terus bagaimana rasanya jika Ananda tidur dengan nyenyak? Nah, kemudian ceritakan pengalaman Ananda dan juga sampaikan dan tuliskan juga manfaat tidur malam. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ustazah cukupkan sekian. Semoga Ananda bisa memahami materi hari ini dengan baik. Jangan lupa kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin dan berterima kasih kepada orang tua, ayah, bunda karena sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Jangan lupa merapihkan buku yang sudah belajar tadi ke tempat seperti biasanya. Ya, Ustazah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.